Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi ya di channel saya ya, Rumah Ternak yang membahas tentang peternakan, khususnya peternakan kelinci dan peternakan yang lain. Dan oke teman-teman, ini saya tadi barusan memberikan pakan ya, hijauan untuk ternak saya. Dan oke, untuk pembahasan video kali ini saya akan membahas tentang tips supaya indukan itu tetap lancar dalam beranak. Nah, ini akan saya berikan tips-tipsnya supaya nanti menghindarkan teman-teman itu kerepotan ataupun menghindarkan kelinci teman-teman dari mogoknya reproduksi si induk ya. Jadi akan kita bahas ya. Nanti ketika teman-teman ada merasa kebingungan ataupun masih bingung untuk dari penjelasan saya, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar dan simak terus teman-teman ya, supaya tidak ketinggalan informasi menarik. Dan oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan ya. Dan seperti ini teman-teman, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman ingin menghasilkan anakan yang berkualitas dan anakan yang banyak dari indukan ya, supaya indukan juga tetap lancar dalam beranak dan target yang teman-teman siapkan itu selalu terpenuhi. Nah, ini terutama untuk menghasilkan anakan ya, setiap bulan berapa ekor ya, setiap indukan berapa ekor, dan panennya berapa ekor. Jadi teman-teman harus memperhatikan hal-hal yang akan saya bahas ini. Nah, apa saja sih hal-hal yang paling penting ya supaya indukan itu tetap lancar dalam beranak. Nah, jadi ada 4 hal ya yang akan saya berikan untuk indukan dan 1 hal untuk si pejantan. Jadi ada 5 hal yang penting yang harus teman-teman perhatikan. Dan yang pertama itu untuk si induk ya. Jadi supaya indukan itu tetap lancar dalam beranak, teman-teman itu harus menghindari indukan yang bermasalah. Nah, ini teman-teman, apa sih indukan yang bermasalah itu ya, dan masalah apa saja yang menghambat indukan itu dalam menghasilkan anakan. Jadi ada 4 hal yang paling penting yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama adalah indukan yang gampang sekali terkena penyakit ataupun rawan sakit. Nah, ini yang pertama teman-teman. Kenapa sih kita harus menghindari indukan yang, ataupun ketika kita sudah mempunyai indukan kelinci terus indukannya itu gampang sekali terserang penyakit, kita harus menyingkirkannya. Itu kenapa? Nah, alasannya adalah ketika kita mempertahankan indukan walaupun itu jenisnya bagus, kualitasnya bagus, nah ketika itu rawan sakit, nah itu akan percuma teman-teman ya. Kenapa sih percuma? Nah, indukan tersebut tidak layak kita jadikan indukan di kandang kita karena indukan tersebut rawan sakit ya. Rawan sakit itu akan menyebabkan indukan susah sekali untuk birahi. Nah, ketika indukan susah birahi, nah itu akan menghambat indukan dalam menghasilkan anakan ya, karena baru dikawinkan terus sakit, gagal bunting ya, terus mau dikawinkan lagi ternyata sakit lagi. Nah, itu akan percuma teman-teman, akan percuma ya, karena kita akan membuang-buang waktu dan membuang-buang pakan untuk merawat indukan yang termasuknya gampang sekali sakit. Nah, kalau kita mempunyai indukan yang gampang sekali sakit ataupun mudah terserang penyakit, kita harus menyingkirkan indukan yang seperti itu, karena indukan yang seperti itu akan menghambat proses produktivitas kelinci di kandang kita teman-teman. Nah, ketika kita terus memelihara indukan yang seperti itu, kita akan merugi. Nah, itu yang pertama ya teman-teman, indukan yang gampang sekali sakit. Nah, kita tidak perlu memelihara indukan yang seperti itu. Dan terus yang kedua teman-teman, yang kedua itu indukan yang beranak sedikit. Nah, kenapa sih indukan yang beranak sedikit ya, padahal indukannya itu beranak? Nah, alasannya adalah seperti ini. Ketika kita menargetkan 1 ekor indukan itu beranak minimal 6 ekor dan kita mempunyai 10 ekor indukan, terus dari 10 ekor indukan itu kita targetkan menghasilkan anakan sekitar 60 ya, katakan 60 ataupun minimal 55 ekor per sekali melahirkan dari 10 ekor indukan itu. Terus kita mempunyai indukan, ada beberapa indukan, contoh misalkan 3 atau 4 ekor indukan yang beranaknya itu sedikit-sedikit terus ya, misalkan anakannya itu 3, 2, bahkan bisa 1. Nah, itu nanti ketika
dari 4 ekor indukan itu beranak 3, berarti cuma menghasilkan 12 ekor anakan. Nah, sedangkan kita minimal indukan itu bisa melahirkan sekitar 6 ekor anakan, dan target yang akan kita peroleh, yang nantinya kita targetkan itu sekitar 55 sampai 60 ekor anakan yang dihasilkan. Nah, ketika ada indukan yang beranaknya sedikit, nah itu target tidak akan terpenuhi terus, teman-teman. Nah, tidak akan terpenuhi terus menerus karena ada beberapa ekor indukan yang beranak sedikit. Nah, maka dari itu ketika ada indukan yang beranak sedikit di kandang teman-teman, sebisa mungkin singkirkan dari kandang teman-teman atau dijadikan kelinci potong aja, teman-teman, karena nantinya akan menghambat target yang akan kita capai ya, seperti itu ya. Jadi misalkan, tapi ini harus diperhatikan ya, teman-teman. Contoh, kelahiran pertama itu anaknya 3 misalkan, terus kita lihat sampai kelahiran ketiga, teman-teman. Di kelahiran kedua anaknya, walaupun biasanya ada beberapa indukan yang beranak, misalkan indukan di lahir pertama anak 3, di lahir kedua anaknya bisa banyak, ada, teman-teman. Terus kalau misalkan kayak indukan yang beranak pertama itu anaknya 3, terus kelahiran kedua anaknya 3 atau 4, kelahiran ketiga anaknya 3 lagi, nah itu indukan yang kurang bagus dijadikan bibit di kandang kita. Ini harus kita singkirkan. Tapi kalau indukan yang pertama itu beranaknya 3, kelahiran kedua anaknya 6, kelahiran ketiga anaknya 6, nah ini termasuknya indukan yang cukup bagus dijadikan bibit di kandang kita. Nah, ini harus kita perhatikan ya, teman-teman, karena ketika anaknya sedikit, nah otomatis target yang akan kita capai ya, misalkan target yang tadi 55 ekor sampai 60 ekor itu kita capai dengan 10 indukan, nah ternyata ada indukan yang lahirnya sedikit, nah itu akan menurunkan kualitas panen dari kandang kita. Nah, ini kalau teman-teman mempunyai indukan yang beranaknya sedikit, singkirkan di kandang teman-teman ya, singkirkan dari kandang teman-teman, entah itu jadikan kelinci potong ataupun dijual. Nah, itu harus disingkirkan. Terus dan yang ketiga adalah hindari indukan yang tidak mau merawat anakannya, teman-teman. Nah, kenapa sih indukan yang tidak mau merawat anakannya itu harus kita singkirkan dari kandang? Nah, karena itu nanti ketika kita tetap memelihara indukan yang seperti itu akan merugikan kita ya dalam beternak, dan akan membuang-buang pakan terutama, terus waktu yang kita punya ya untuk merawat indukan yang tidak menghasilkan anakan, ataupun anakan yang dilahirkan itu semuanya mati. Nah, itu harus teman-teman hindari, karena indukan yang seperti itu yang benar-benar menghambat produktivitas anakan di kandang kita. Jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan itu ya, supaya produktivitas yang dihasilkan ataupun anakan yang dihasilkan di kandang kita itu tetap banyak dan lancar. Jadi ketika teman-teman menjumpai ada indukan yang tidak mau merawat anakannya ya, 2 kali 3 kali melahirkan, anakannya itu tetap tidak mau dirawat ya, kalau sekali mungkin di kelahiran kedua akan mau ya, tapi kalau udah 2 kali ataupun 3 kali beranak dan indukan tidak mau merawat anakannya, teman-teman harus menyingkirkan indukan itu dari kandang teman-teman supaya tidak mengganggu ya target yang akan dicapai oleh teman-teman. Nah, itu ya, ini termasuknya penting. Walaupun anakannya banyak ya, tetap ketika tidak mau merawat anakannya, indukan itu harus disingkirkan. Nah, ini teman-teman harus teman-teman perhatikan. Terus yang terakhir, teman-teman ya, yang terakhir dari sang induk ya, yang terakhir itu adalah buang indukan yang sudah berumur ataupun umurnya sudah tua. Nah, kenapa indukan yang sudah tua itu harus kita buang walaupun indukan itu termasuknya beranak banyak dan bagus? Nah, karena seperti ini, teman, ketika indukan itu usianya sudah sangat tua, kalau kita tetap memeliharanya itu akan membuat percuma saja ya, karena produktivitas indukan yang mulai lama mulai tua itu nanti akan menurun ya, dari kualitas anakannya ya, kualitas anakannya makin lama makin tidak bagus ya, makin lama makin sedikit. Terus dari anakannya nanti besar, cara bertumbuhnya itu
kurang cepat ketimbang indukan yang anakannya masih muda-muda teman-teman ya. Indukan yang masih muda-muda anakannya itu termasuknya cepat sekali tumbuh ya ketimbang indukan yang sudah tua. Nah terus indukan yang sudah tua biasanya itu dari segi fisiknya itu sudah lemah teman-teman. Nah itu nanti bisa berpengaruh pada anakannya yang nanti akan rentan sekali gampang terserang penyakit. Nah maka dari itu ketika teman-teman mempunyai indukan yang sudah tua ataupun sudah berumur ya, walaupun indukannya termasuknya cukup bagus, nah sebisa mungkin hindari ataupun jual teman-teman, jual ataupun potong ya, karena nantinya itu salah satu faktor yang bisa menghambat kita ya dalam menghasilkan anakan yang banyak. Nah itu teman-teman, jadi 4 hal yang harus teman-teman perhatikan dari si induk ya. Yang pertama itu adalah hindari indukan yang gampang sekali terserang penyakit. Yang kedua itu hindari indukan yang beranaknya sedikit ya, hindari. Terus yang ketiga hindari indukan yang tidak mau merawat anakannya. Yang keempat adalah hindari indukan yang usianya itu sudah tua karena masa produktivitasnya sudah mulai menurun. Dan yang tambahan teman-teman ya, tambahan untuk teman-teman semua, khususnya untuk si pejantan. Sebenarnya pejantannya sama aja teman-teman seperti betina ya. Hindari pejantan yang usianya sudah sangat tua. Terus hindari pejantan yang gampang sekali terkena penyakit ya. Juga hindari pejantan dengan kualitas yang rendah, karena ketika kualitasnya rendah ya, ketika kita kawinkan walaupun indukan itu biasanya beranak banyak ya, terus kita kawinkan dengan pejantan yang kualitasnya rendah, biasanya itu anakan yang dihasilkan akan sedikit. Nah itu teman-teman harus memperhatikan ya. Tapi kalau untuk indukan yang biasanya tidak mau menyusui, biasanya ada faktor-faktor tertentu seperti indukan itu gampang sekali stres dan emang dasarnya indukan tidak mau menyusui dari awalnya. Nah itu teman-teman harus memperhatikan. Dan mungkin cukup sekian dari saya teman-teman ya. Ini penjelasan tentang tips supaya teman-teman itu bisa selalu menghasilkan anakan yang termasuknya banyak ya, supaya mungkin dari hal-hal yang akan menghambat produktivitas anakan di kandang teman-teman semua ya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan ketika teman-teman masih bingung tentang apa yang saya jelaskan tadi, tinggal teman-teman tanyakan di kolom komentar, nanti akan saya bantu jawab sebisa mungkin ya, sebisa saya dengan pertimbangan pengalaman yang saya sudah pernah alami. Dan mungkin cukup sekian dari saya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.